Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Netizen, ini pemilik akun X @kenikir27 tengah jadi bulan-bulanan. Ini yang menjadikan bulan-bulanan netizen lain dan kelihatannya @kenikir27 ini adalah pendukung paslon 02, sementara yang membuli dia itu adalah para netizen pendukung paslon 01. Pemilik akun yang ini kalau kita lihat menyebut dirinya sebagai Kenikir Gemoy 08 itu mengunggah sebuah video disertai cuitan Anies datang ke Samarinda, nama Prabowo yang menggema disertai dengan emotikon orang sedang menangis. Biasanya lihat di TV, sekarang lihat langsung. Unggahan ini tentu saja sangat mengejutkan atau sebenarnya lebih tepatnya itu mengherankan. Seperti halnya juga kunjungan Anies ke berbagai daerah, kampanye Anies ke berbagai daerah itu kan kedatangan Anies itu selalu disambut luar biasa oleh massa pendukungnya. Jadi ketika Anies datang ke Samarinda sama, dia juga disambut dan dielulukan. Ya seperti tadi kita lihat gambarnya dia di atas dari mobil dan sibuk melayani para supporternya, para pendukungnya. Dan pemandangan seperti tadi itu tidak terlalu mengejutkan karena memang setiap kali Anies berkunjung ke daerah memang selalu seperti itu, gegap gempita oleh para pendukungnya. Jadi kalau sampai ada momen seperti yang diunggah oleh Kenikir Gemoy 08 tadi, Anies disambut massa tapi yang yang dielulukan adalah Prabowo, artinya nama Prabowo yang diteriakkan, ini pasti hal itu akan mengundang pemberitaan besar dan kehebohan di dunia maya. Ini sempat terjadi, pernah terjadi sih ketika Anies kalau tidak salah berkunjung ke seingat saya ke Lamongan ya kalau nggak salah di Jawa Timur. Tapi yang meneriakkan nama Prabowo itu hanya 1, 2 orang saja dari nelayan yang ada di situ gitu. Kalau tadi kan kelihatan masif sekali bagaimana Anies di atas mobil dan kemudian yang suara yang bergema itu adalah nama Prabowo. Tidak perlu waktu terlalu lama sih sebenarnya beberapa netizen itu langsung menelanjangi kebohongan Kenikir Gemoy 08 dan salah satunya ini akun King Purwo. Atau bacanya apa ya? Akin King Purwa, @bospurwa. Dia langsung memajang 2 video dan mencuit begini, video 1 sama dengan video 2, audionya sama persis. Ajik kata dia begitu. Biasanya lihat di TV, sekarang lihat langsung. Dari 2 video tersebut terlihat ada satu wajah yang sama. Mungkin ini si pemilik akun itu ya, Kenikir Gemoy 08 itu. Pertama, dia hadir pada penyambutan Anies di Samarinda, Kalimantan Timur.
dan dia mengacung-acungkan 2 jari di tengah lautan massa yang mengacungkan 1 jari. Dan video yang kedua, itu dia juga, mengacungkan 2 jari ketika massa mengelulukan Prabowo di, Batam, Kepulauan Riau. Dari penjelasan akun, King Purwa tadi diketahui, ternyata Kenikir Gemoy 08 ini mengunggah kehadiran Anies, namun audionya kemudian diganti dengan suara massa yang menyambut Prabowo. Dan dari 2 video tadi terlihat pria berkumis tipis yang tersenyum menghadap kamera itu adalah pria yang sama. Jadi dia ini memang niat banget ya, membuat videonya ini karena dia hadir di 2 kegiatan tersebut hanya untuk membuat video fake tadi. Sudah ada niatnya lah untuk meyakinkan bahwa ini pasti videonya benar karena ada dia hadir di situ. Acara di Samarinda kalau saya cek lagi, saya lihat buka-buka di media online itu, diketahui berlangsung tanggal 12 Januari 2024. Ini jadwalnya Anies memang berkampanye di Kalimantan Timur. Sementara, kampanye Prabowo di Batam itu berlangsung sehari kemudian, yakni tanggal 13 Januari 2024. Setelah kelakuan Kenikir Gemoy 08 ini terbongkar, netizen rame-rame, apa ya, menghujat atau membuli lah kelakuan, buzzer 02 itu. Akun Sultan Kabasaran @kicaujelata mencuit begini, model 2 kampanye sesat. Ini kelihatannya buat daftar nih ya. Satu ada suntik audio, ratusan ribu kader PKB dukung Wowo Gibran, jutaan kader PKS dukung Wowo Gibran, petani se-Indonesia dukung Wowo Gibran, kader Nasdem dukung Wowo, milenial dukung Wowo, seluruh pemilih dukung Wowo. Ampun dah, kata dia. Memang kalau Anda ikuti di media online itu banyak sekali berita-berita ini yang bahkan ini pernah dijadikan trending loh soal rame-rame pindah ke 02 itu. Akun Zidan @Zaudan Faikar itu mencuit cara manipulatif seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang tidak percaya diri. Kehebohan di dunia maya itu rupanya selama ini juga dalam pantauan dari pemilik drone emprit, yakni Dr. Ismail Fahmi. Karena dia ini memang, drone emprit ini kan adalah mesin pencari, percakapan ya, pemantau percakapan di media sosial maupun di media online. Kemudian dia mencuit seperti ini, di bookmark dulu buat contoh teknik konteks collapse. Dia juga kemudian mengunggah video yang diunggah oleh Kenikir Gemoy 08 tadi. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, Ismail Fahmi kemudian menjelaskan apa itu konteks collapse. Dia mengunggah sebuah bagan yang diberi judul mengenal konteks collapse dalam disinformasi. Dan kemudian dia memberi penjelasan cukup panjang apa itu konteks collapse. Saya merasa perlu membacakan secara lengkap penjelasannya karena menurut saya ini sangat penting agar kita tidak mudah jadi korban disinformasi. Mengenal konteks collapse dalam disinformasi. Bagan ini menunjukkan sebuah jaringan dengan titik pusat bertuliskan ego, dalam tanda petik ya, dihubungkan dengan berbagai kelompok lain seperti Anies Crowd dan Prabowo Crowd, yang mungkin menggambarkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial. Di sekeliling ego terdapat titik-titik yang diwakili orang-orang atau audiens yang berbeda. Di bagian ini dijelaskan bahwa kita menampilkan versi diri yang berbeda tergantung pada audiens kita, yang bisa termasuk perbedaan dalam cara berpakaian, berbicara, dan bahasa tubuh. Konteks collapse itu terjadi ketika seseorang berperilaku untuk audiens yang berbeda pada saat yang bersamaan. Contohnya seperti pada acara pernikahan. Dalam contoh ini terjadi pada situasi yang sama, kerumunan kampanye capres. Di sebelah kanan slide terdapat 2 gambar yang sepertinya menunjukkan contoh dari disinformasi melalui manipulasi konteks. Gambar pertama menunjukkan seseorang yang sedang merekam video selfie dengan kerumunan di belakangnya dan ada catatan original video, edited audio. Kemudian gambar kedua menunjukkan seseorang yang berdiri di atas mobil sambil memberi salam ke kerumunan dengan catatan original video, original audio. Di bawah kedua gambar tersebut ada keterangan audio Prabowo mengganti audio Anies yang menyiratkan bahwa audio dari orang pertama Anies telah diganti dengan audio dari orang kedua Prabowo untuk menciptakan narasi yang salah atau menyesatkan. Gambar ini mengajarkan tentang pentingnya mengenali dan memahami bagaimana informasi dapat disalahartikan atau dimanipulasi dengan mengubah konteksnya, sebuah taktik umum dalam disinformasi. Nah, menarik sekali apa yang dibongkar oleh pakar sekelas Ismail Fahmi ini ya. Kita jadi paham ya apa yang terjadi.
Sebenarnya konteks kolaps ini kalau dari sisi disinformasi, saya kira dalam perkembangan dunia digital yang semakin maju seperti sekarang ini teknik yang sangat sederhana dan, dengan mudah dibongkar. Dan ini kalau, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan deepfake ini ya, menggunakan artificial intelligence ya. Kalau tidak jeli kita sulit loh membedakan, karena yang apa, ini karena bukan hanya wajahnya, tapi suara seseorang bisa ditiru dengan persis gitu ya. Bagi kita, saya kira yang paling penting itu, apa ya, dari kasus ini, itu jangan mudah termakan hoax, menyebarkan hoax, apalagi membuat hoax. Kalau, Kenikir Gemoy tadi dia mencoba membuat hoax ya gitu, dan yang menyebarkannya, termasuk yang menyebarkan hoax gitu. Saya sering sekali menghadapi situasi semacam ini ya. Tapi sebagai wartawan tuh saya selalu menggunakan satu prinsip yang di dalam jurnalistik kita pegang teguh, yakni semacam skepticism gitu ya. Ini atau mudahnya mungkin kita perlu apa, check and recheck dulu gitu ya. Jadi skepticism itu bukan berarti kita selalu skeptis, tapi tidak setiap kali kita mendapatkan informasi, kita harus bersikap skeptis sampai kemudian kita mendapatkan informasi yang, lebih valid gitu ya. Jadi dengan itu kita tidak mudah menerima omongan atau informasi yang disampaikan oleh orang lain. Jadi saya biasanya setiap kali menerima informasi apapun, apalagi kalau informasinya itu meragukan, ya dicek dulu, jangan kemudian langsung disebar. Masalahnya kan sekarang ini di era post-truth, itu era di mana orang itu hanya, lebih senang mendengar, informasi apa yang dia ingin, apa yang dia pikirkan dan apa yang dia inginkan, orang dengan mudah itu untuk menyebar informasi-informasi yang bersifat hoax gitu. Misalnya Anda dikirimi sebuah, screenshot dari berita gitu, dan beritanya itu menurut Anda cocok gitu ya, menurut Anda dan itu Anda setuju dengan berita itu, ya atau itu merugikan lawan atau, tokoh politik yang Anda dukung, atau, dia membenarkan, dari tokoh politik yang Anda dukung atau capres yang Anda dukung, Anda langsung sebar gitu. Padahal sekarang misalnya screenshot itu juga bisa diedit gitu. Jadi kalau saya biasanya langsung saya cari dulu, saya googling, apakah ada beritanya dan tidak hanya dari satu sumber berita, dan kan banyak media-media lain dan sekarang kan media juga banyak mengembangkan namanya check fact gitu ya. Jadi ya, dengan begitu kita tidak mudah, apa, ikut menyebarkan hoax gitu. Dan apalagi yang berbahaya itu sekarang kan masalahnya orang itu hidup selain post-truth tadi kan bersama dengan itu ada echo chamber. Echo chamber itu orang seperti hidup dalam tempurung gitu, jadi ya mereka itu hanya, apa, hanya menyerap informasi dari, kelompok mereka sendiri. Misalnya kalau capres, Amin, ya mereka hanya menerima informasi-informasi yang berasal dari lingkungan mereka sendiri, lingkungan Amin gitu. Sebaliknya begitu juga, paslon 02 dan 03. Dan itu sebenarnya diperparah oleh, algoritma di media sosial. Karena orang biasanya kalau misalnya membuka YouTube dan Anda membuka satu konten, nanti biasanya Anda terus-menerus akan mendapatkan asupan informasi itu. Ini algoritma. Begitu juga di TikTok juga terjadi semacam itu. Jadi, orang kemudian mudah terjebak dalam disinformasi. Bagi pendukung 02 yang terjebak dalam post-truth dan echo chamber, saya duga ini mereka sangat meyakini ya informasi semacam itu bahwa, oh ternyata Anies itu tidak sehebat, atau seheboh yang seperti digambarkan karena ternyata di Samarinda ketika dia tiba ternyata orang malah menyambutnya dengan teriakan, Prabowo Prabowo. Sebaliknya begitu juga dengan pendukung 01, kalau dia percaya dengan informasi itu, ya dia akan termakan, waduh ini bahaya dong ya, Anies ternyata tidak didukung di Samarinda gitu ya. Dan, perilakunya juga saya kira sama kalau, mereka mendapat informasi yang dianggap positif bagi 01, atau sebaliknya negatif bagi 02 dengan cepat akan menyebarkannya tanpa melakukan, check and recheck lagi. Dampak paling buruk itu dari perilaku semacam ini, ya jadi korban disinformasi itu, kita akan tersesat dalam informasi palsu. Kita merasa seolah-olah itu berita, itu benar, tapi padahal berita itu sebenarnya sesungguhnya palsu. Dan saya banyak menemukan, orang-orang seperti ini yang mereka hidup dalam dunianya sendiri karena setiap hari mereka itu hanya mengkonsumsi informasi-informasi yang sebenarnya itu adalah disinformasi, di media sosial. Nah, masalahnya kalau cuman mereka meyakini sendiri saja itu nggak jadi masalah, dan, yang jadi problem tuh kan kalau kemudian, mereka ini karena, apa, karena
hobinya menyebar berita-berita yang sebenarnya belum di cross check dan ternyata hoax gitu ya, ini bisa terkena undang-undang ITE ya. Nah, jadi menyebar hoax. Jadi saran saya dalam setiap kali menghadapi sekarang ini setiap kali mendapat kiriman berita atau apapun, apalagi yang sifatnya kok agak meragukan itu, ya cek dulu before share. Jadi cek dulu sebelum Anda share-nya. Dengan begitu Anda tidak mudah menjadi korban disinformasi. Saya Arif Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.